Hai pemirsa, hari ini kita sembang-sembang santai yuk. Tadi saya kan pergi tengok balapan sama anak saya kan. Terus pulang dari balapan, kami berhenti rumah bibi. Ada yang jual siput sedut. Jadi berhentilah kami di situ. Terus kakak saya kan belum pulang karena dia jaga Madeban. Terus panggilnya saya, mari sini, kata kakak saya. Saya bilang kenapa? Masa saya pergi, dia kata Singgem marah-marah gitu. Jadi dia marah-marah. Katanya begini, tadi pagi dia minta duit rokok, saya bagi 50.000. Jadi rokok Singgem itu harganya 23.000. Jadi saya bagi 50.000. Katanya sampai sekarang nggak kasih lagi uang. Jadi dia udah nggak ada uang lagi, nggak cukup uang yang tadi, katanya gitu. Terus kalau memang saya nak dia pam racun di ladang gitu kan, saya harus bayar satu pam itu 10.000, macam saya upah orang lah. Kalau saya upah orang kan satu pam 10.000, jadi dia juga harus dibayar gajinya gitu, satu pamnya itu 10.000. Karena katanya sekarang saya bagi duit itu sedikit, nggak cukup. Jadi besok beli racun dia pam bayar, katanya gitu pemirsa. Terus marah-marah, Singgem marah-marah katanya, yang saya ini bangun masak lambat katanya gitu. Jadi dia nggak bisa ke ladang katanya. Begitulah kata Singgem lah sama kakak saya tadi. Saya bilang oke, gitu. Terus masa kakak saya pulang, saya tuh mikir, sebenarnya saya ini nama saja ada suami gitu, saya pikir pemirsa. Karena apa? Karena semuanya juga saya lakukan sendiri gitu. Kayak kemarin yang hutang saya kan satu bank itu 20 juta ya. Ketika gaji YouTube saya udah kurang, terus masa saya gaji YouTube udah kurang, saya sendiri yang pergi ke bank minta macam perpanjang masa, jadi saya bayar hutangnya itu agak kurang. Jadi yang tadinya itu tinggal hanya berapa bulan jadi 2 tahun lagi gitu. Saya mikirnya sendiri pemirsa gitu. Kalian tengok juga pagi saya bangun, saya bangun pagi, saya siapkan anak saya sekolah. Kayak kemarin itu hari Sabtu itu dia bangun, just bangun saja tengok anak pergi sekolah, pas itu dia tidur balik gitu. Udah gitu pulang anak saya sekolah, makan. Kalau saya pergi pesta kalian tengok pukul 2 saya pulang, pukul 2 juga anak saya tak makan gitu. Terus apalagi sekarang itu suami saya bangun pagi pukul 9 atau 9:30, dia makan. Setelah makan dia akan pergi berjudi gitu, pergi berjudi, pulang dia 1:30 atau pukul 2 time makan siang, dia pulang makan berjudi lagi, pulang nanti pukul 9:30 atau pukul 10 malam. Lepas itu dia minum lagi di rumah, tidurnya pukul 12, kayak gitu setiap hari gitu. Jadi paling kalau misalkan kami nggak gaduh, dia akan message atau telepon saya, hanya nanya ada paket tak gitu. Kalau sembang dengan saya cuman ada duit, minta duit, hanya itu. Macam mana, saya pernah sampai nangis gitu, tanya gitu kan. Kadang-kadang kan kita tuh ada masalah, namanya kita ada suami, pasti kita mau share apa-apa problem kita, apa masalah ya kan. Video udah ada, itu saya kepengen ditanya gitu, macam mana video hari ini ada ke, macam mana viewnya ke, cukup ke untuk gaji kita, just tanya saja gitu. Biar saya yang pikir semua, tapi tanya. So maknanya saya tahu saya ada suami, saya boleh macam bagi rasa susah hati saya ini gitu saya mau. Tapi itu enggak sudah enggak pemirsa gitu. Macam sekarang pun dia macam inilah makan. Terus tuh saya pun nggak tahu perangnya Singgem, saya nggak tahu lah. Kalau gadoh gitu kan dia akan buat elok-elok di video gitu, sayang anak apa segala macam gitu pemirsa. Dan sampai sekarang walaupun dia udah mecahkan handphone saya, kemarin udah mukul saya, dia sampai sekarang juga nggak minta maaf, tetap juga nyalahkan saya gitu, tetap juga marah dia itu karena saya gitu pemirsa. Dia mengadu juga sama maknya, terus mak dia juga nasihati, terus dia bilang jangan urus keluarganya gitu. Dan ketika mak nelpon saya ceritakan, saya bilang sama mak, logik tak, saya bilang pagi pukul 9 sampai pukul 2 sampai pukul 1:30 judi, lepas itu pergi lagi ke kedai dalam pukul 2 judi lagi sampai pukul 9:30 atau pukul 10 malam. Logik kah judi macam itu? Hanya gantung botol di telinga. Jadi katanya dia itu judi nggak pakai duit, hanya judi gantung botol di telinga katanya. Dan itu mak setiap hari, saya bilang. Sampai kalian tahu itu kebun di samping
Saya minta tolong cangkulkan, dia hanya cangkul tiga baris. Dia kata sudah tanam, saya ini udah mau pecah, tangan saya udah mau pecah. Sementara dulu di Sungai Siput dia itu kerjanya berat loh, bukan dia kerja office dulu saya kawin, tidak, kerja kebun. Tangan saya udah mau pecah, saya penat. Dia tak mau. Saya bilang itu saja awak buat. Yalah, tak, maki saya lah. Saya tangan udah pecah, you tahu tak, saya penat. Lepas dia cangkul itu 3 baris, dia mandi, dia pergi judi. Sementara kalian tengok kemarin, sementara dia tengok kemarin Odi cangkul, dia cakap, wih banyak lah Odi 1 kali cangkul. Memang lah, saya bilang macam itulah cangkul, saya bilang gitu. Terus saya suruh bikin, saya mau beli kandang ayam, dia kata mau beli. Saya cuma bilang beli lagi, duit banyak keluar. Tengok sekarang itu kandang ayam dia buat pun, ayam nggak mau tidur situ gitu. Nggak tahu lah, sekarang memang apa-apa saya mau share dengan suami saya itu ujung-ujungnya gaduh, apa-apa ujung-ujungnya gaduh gitu. Gaduh juga macam gak ada kesepahaman lagi gitu. Terus kalau misalnya saya bilang gak ada kesepahaman lagi antara kita, saya bilang sebenarnya kalau udah seperti ini family, ngapain lagi bersama gitu, nggak bersepahaman, tahu tak. Misalnya tuh 3 kali kita jumpa, 2 kalinya udah pasti gaduh, hanya sekalinya aja yang nggak gaduh gitu, udah pasti gaduh gitu. Kenapa nggak cerai aja gitu. Terus suami saya itu mempermasalahkan harta. Jadi suami saya bilang tuh harta ini semua harus dijual bagi 2. Anak dia tanah, anak saya tanah you ambil katanya. Tapi harta ini jual semua bagi 2 baru saya mau cerai. Jual rumah, jual mobil, jual tanah semua bagi 2 buat apa? Anak kan ada, boleh atas namakan nama anak semua kan. Biar saya dengan dia cari lagi untuk kami gitu. Tapi dia nggak mau. Ya karena hanya itu aja dia sebenarnya nggak mau cerai gitu kok. Ya, kalau mau cerai jadi harta semua harus dijual bagi 2 baru dia mau cerai. Kalau anak dia nggak mau, begitulah katanya pemirsa. Plus saya kena juga bayar duit dia yang masuk buat rumah emak. Kadang dia cakap 38, kadang dia cakap 30, kadang cakap 45, saya pun tidak tahu berapa pastinya lah. Begitulah dia. Kalau dari saya sebenarnya saya rasa udah lebih bagus pisah aja gitu. Kalau selalu bergaduh sampai sekarang juga nggak sembang. Terus kalau dulu mungkin saya pikir kesempatan hanya untuk orang yang memang betul-betul berubah. Dari kasus saya yang kemarin itu kan saya buat surat perjanjian. Kalau dulu singgem kami gaduh seperti ini nggak sembang, dia akan pagi awal bangun, terus dia makan. Kalau saya lambat masak pun dia akan beli roti makan, terus dia akan pergi ke ladang gitu. Kalau misalkan dia nggak makan paginya, dia akan awal pulang pukul 12 dia udah pulang karena lapar kan. Jadi dia akan begitu. Kalau kami gaduh nggak seimbang itu dia begitu. Terus dia akan duduk rumah, dia nggak akan minum keluar. Dia akan beli beli toddy, dia minum di rumah gitu. Dia nggak keluar. Kalau sekarang macam inilah saya dengan dia gaduh, dia nggak peduli gitu. Dia akan judi aja. Lagi senang gaduh karena dia pulang pukul berapa saya nggak tanya, ngapain nggak tanya. Macam inilah dia pergi pagi, dia pergi judi sampai siang sampai malam dia berjudi, besok pun seperti itu, lusa sampai seterusnya seperti itu. Dia nggak akan ke ladang gitu. Jadi katanya sekarang kalau memang mau bersihkan kebun, jadi saya harus bayar. Macam mana saya bayar pada orang lain, seperti itu juga saya bayar dia. Jadi saya pun nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan pemirsa. Saya cuma mikirnya gini, kalau misalkan itu kamu saya hantar ke Malaysia, siapa lagi kamu ada, sementara umur kamu tuh bukan muda lagi. Terus dia juga dari dulu juga udah minum, nanti tiba-tiba dia stop, pasti dia sakit, siapa yang jaga? Saya sebenarnya mikirnya itu. Terus saya pikir kalau sekarang juga saya video ada orang nengok karena singgam, kalau misalkan dia nggak ada, pasti orang nggak ada nengok video saya, kayak mana saya mau bayar utang. Terus anak-anak saya gimana, membesar nggak nampak bapaknya, sementara yang lain ada. Itu semua dalam pikiran saya pikir, saya pertimbangkan. Makanya kalau kita nggak di posisi orang, kita boleh bicara, mudah kita ngambil keputusan, mudah kita bilang sama orang, kalau aku macam itu begini, kalau aku macam ini begitu gitu. Tapi kalau udah dianya ada di posisi kita, susah. Betul, kita akan pertimbangkan itu, pertimbangkan ini. Cuman sekarang memang saya udah nggak ada pertimbangan, istilahnya kayaknya demi kebaikan singgem juga gitu. Jadi mungkin saya akan masukkan dia ke lokap untuk kebaikan dia gitu, untuk kebaikan dia, biar dia berhenti kaki judi, biar dia berhenti kaki minum, kaki pukul gitu, biar dia berhenti. Jadi saya rasa mungkin kalau kemarin tuh saya sampai menghutang ke sana sini biar dia nggak masuk lokap.
satu malam pun nggak mau masuk lokap. Jadi kemarin saya perjuangkan, walaupun kata imigrasi kemarin dia harus ditahan 3 hari gitu, saya bilang jangan, saya bayar. Kalau sekarang kayaknya memang saya rasa harus masuk lokap deh biar dia berubah ya. Sebenarnya ada banyak video yang mau saya share juga, itu kenapa saya share ke YouTube saya dan saya buat hanya pelanggan. Kalau misalkan nanti handphone saya dipecahkan sama singgem dan nggak bisa lagi hidup, saya masih ada bukti gitu, makanya saya upload ke YouTube. Jadi kalau misalkan nanti dia pecahkan handphone saya udah nggak hidup, saya ada lagi bukti, boleh tengok di video saya nanti di channel saya. Itu sebenarnya benar saya. Mungkin besok pun saya upload juga. Iya, karena sekarang kalau saya data handphone juga dia selalu mau pecahkan. Itulah dia curhat saya malam ini pemirsa. Terserah sih kalian mau ngomong apa aja, memaki saya terserah, nggak apa-apa. Toh saya juga udah terlalu banyak masalah kecil, hanya orang kecaman orang, saya udah oke saja, biasa ya. Semoga kita semua sehat. Bye bye.